Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawendur dengan asal UPT Lapas Kelas 2B Tondano, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab, baik internal maupun eksternal, dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing di unit kerja. Dalam daftar isian, adanya profil organisasi, gambaran tugas di unit kerja, jenis pelayanan, keterkaitan tugas dengan agenda 1, fenomena atau fakta, dan yang terakhir, kesimpulan. Profil organisasi unit kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tondano adalah salah satu unit pelaksanaan teknis yang dibawa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Lapas ini memiliki sebuah fungsi utama untuk pelaksanaan pembinaan sekaligus pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga lapas berperan untuk menjaga keamanan serta ketertiban, memberikan pelayanan kesehatan, serta melaksanakan program integrasi sosial bagi warga binaan ataupun narapidana. Dalam gambaran tugas di unit kerja, saya sebagai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas utama yang meliputi pengawasan administrasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas, yang dimana adanya pembuatan sebuah laporan, baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan sampai laporan semester. Kemudian kedua, terlaksananya pengaduan yang di tingkat lanjut sesuai dengan standar, baik pengaduan yang terjadi dari luar atau masyarakat, bahkan pengaduan dari dalam, yaitu warga binaan. Kemudian selanjutnya, perawatan sarana keamanan di dalam lapas, yang dimana melakukan pengawasan untuk perawatan sarana keamanan agar semua sarana di dalam lapas itu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Tugas selanjutnya, pelaksanaan pemindahan narapidana ke UPT lain, yang dimana tujuannya untuk mengurangi over kapasitas yang ada di dalam lapas. Kemudian yang kelima, melakukan pengawasan atau mengkoordinir kebutuhan dan pelaksanaan rahasia atau deteksi dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan disiplin terhadap warga binaan yang dimana melakukan pelanggaran yang penyebabnya terjadi gangguan keamanan.
Dalam jenis pelayanan dan standar layanan, jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Lapas Kelas 2 Tondano ini berdasarkan standar layanan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan hak-hak terhadap warga binaan, yang dimana meliputi 5 bagian pelayanan. Yang pertama, pelayanan keamanan dan ketertiban, memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan yang ada di dalam lapas sehingga warga binaan dapat merasakan kenyamanan dan kebersihan yang ada di dalam lapas. Kemudian yang kedua, pelayanan pembinaan, yang dimana memberikan sebuah program pembinaan yang terdiri dari pendidikan, keterampilan, serta kerohanian bagi warga binaan. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan. Kami memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar medis terhadap seluruh warga binaan yang ada di dalam lapas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pelayanan hak integrasi terhadap warga binaan, di mana kami memberikan hak-hak seperti hak remisi, asimilasi, dan integrasi yang terdiri dari cuti bersyarat, pembebasan bersyarat kepada seluruh warga binaan yang memang sudah memiliki tahapan untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Kemudian keterkaitan tugas dengan agenda 1, etika dan integrasi kepimpinan, integritas kepimpinan Pancasila, serta bela negara. Tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas ini memiliki suatu keterkaitan erat dengan kepimpinan Pancasila yang terdiri dari etika dan integritas, kemudian bela negara, yang dimana etika dan integritas memastikan pelayanan kepada seluruh warga binaan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bebas diskriminasi sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bela negara, menjaga lapas agar tetap aman, berarti ikut melindungi masyarakat dari potensi terjadinya gangguan keamanan yang timbul dari dalam lapas. Ini sejalan dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian fenomena atau fakta hambatan dalam pelaksanaan peran, di mana berdasarkan analis sebelumnya, hambatan yang dihadapi di dalam lapas kelas 2 Tondano ini memiliki 5. Antara lain yang pertama, overcrowded. Masih terjadinya overcrowded atau overkapasitas, yang dimana sudah melebihi dari kapasitas yang sebenarnya yang terjadi di dalam lapas, sehingga berpotensi terjadinya sebuah gangguan keamanan, bahkan juga penyebaran penyakit antara sesama dengan warga binaan. Kemudian yang kedua, kekurangan petugas. Dalam suatu regu pengamanan, memang SDM-nya
masih kurang atau masih minim, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam lapas. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana yang masih terbatas. Masih kurangnya prasarana pendukung dalam tugas pengamanan yang ada di dalam lapas. Karena seperti contoh CCTV yang masih terbatas jumlahnya, sarana keamanan yang lain juga yang masih kurang, yang memang tidak sesuai dengan standar yang ada di dalam lapas. Kemudian keempat, koordinasi antara instansi. Masih adanya eh, eh, ketidakkelengkapan administrasi bagi narapidana yang memang dalam statusnya sudah ingkrah atau sudah ada putusan, sehingga masih eh, terbatas dalam hal narapidana bisa melakukan pengurusan untuk mendapatkan hak-haknya mereka. Kemudian yang kelima terkait dengan regulasi yang ada. Kesimpulan, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Betondano sebagai bagian dari pelayanan publik menghadapi tantangan yang serius dalam suatu overcrowded, kekurangan SDM, dan keterbatasan sarana prasarana. Untuk mengatasi hal tersebut, memang diperlukan adanya solusi berjenjang, mulai dari optimalisasi pengawasan atau jangka pendek, peningkatan kompetensi dan teknologi informasi jangka menengah, hingga pembangunan fasilitas baru dan penerapan alternatif pemindanaan, yaitu dengan jangka panjang. Seluruh langkah ini sejalan dengan nilai-nilai kepimpinan Pancasila dan perwujudan bela negara, yaitu menjaga akan ketertiban, keadilan, serta kemanusiaan dalam suatu sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tondano. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita. Gimana, Mi?